Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10. Selamat tahun baru bagi yang belum berjumpa. Kami ingin terima kasih juga untuk pembukaannya, dan beberapa topik-topik yang tadi dibahas Pak Ketua akan kami coba jawab satu persatu di dalam paparan kita. Kalau bisa paparannya dinyalakan, terima kasih. Kita ada beberapa porsi, bisa halaman berikutnya. Untuk topik pertama dan kedua adalah realisasi APBN, dan yang kedua adalah persiapan program kegiatan Kemendikbud tahun anggaran 2021. Untuk agenda 1 dan 2 ini akan pertama dipresentasikan oleh Bapak Sekjen. Dan lalu saya akan membawa halaman-halaman di bagian 3, yaitu isu-isu strategis. Lalu Pak Toto dari Balitbang akan memberikan update, yaitu bagian keempat mengenai revisi Sisdiknas. Terima kasih, saya persilahkan ke Pak Sekjen untuk memulai presentasi. Sekarang kita akan masuk kepada 3 isu strategis, AN, persiapan belajar tatap muka, dan BSU untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Silakan. Ini sekedar mengingatkan sekali lagi bahwa asesmen nasional itu sama sekali berbeda, sama sekali tidak sama dengan ujian nasional dari sisi fungsi dan substansinya. Dan hasil atau dampak yang diharapkan ini bahwa AN ini sama sekali bukan evaluasi individu siswa dan tidak ada konsekuensi untuk siswa sama sekali, ya, dan tidak menambah beban siswa sama sekali di kelas-kelas tersebut. Dan tidak digunakan juga untuk PBDB, berarti tidak ada konsekuensi kepada individu siswa sama sekali. Dan evaluasi ini adalah berorientasi kepada perbaikan. Jadi ini untuk informasi bagi kepala sekolah dan guru-guru di mana saja level numerasi, literasi, dan juga level nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolahnya dia, dari murid-muridnya maupun juga guru-gurunya. Jadi ini suatu adalah pemetaan potret, bukan suatu assessment yang punitif atau yang menghakimi, tapi memberikan informasi agar sekolah itu bisa membantu sekolahnya merubah dirinya. Berikut. Sekedar mengingatkan sekali lagi bahwa ini bukan hanya literasi dan numerasi, itu adalah bagian AKM-nya yang untuk murid, tapi juga ada survei karakter di mana kita akan bertanyakan berbagai macam survei mengenai profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai Pancasila, dan tentunya survei lingkungan belajar juga di mana guru pun disurvei dan muridnya mengenai apa saja proses-proses pembelajaran yang ada. Jadi sangat holistik dan merupakan suatu potret. Poin yang sangat penting di halaman ini adalah walaupun misalnya dengan masa PJJ ini tingkat literasi numerasi pun mungkin menurun, karena mungkin dampak dari PJJ, tapi sangat penting bahwa kita mendapatkan potret dari survei karakter dan lingkungan belajar juga untuk mengetahui sebenarnya pemetaan nilai-nilai Pancasila kita seperti apa di sekolah-sekolah kita se-Nusantara. Berikut. Nah, karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, kami sudah Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional dengan target jadwal baru, yaitu September dan Oktober 2021. Ya, kenapa kita menunda ini? Alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita, baik dari protokol kesehatan, persiapan logistik, dan infrastruktur itu lebih optimal lagi untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu terjaga dan keamanan siswa terjadi. Berikut. Jadi ini adalah jadwal kita ya kepada AN. Saya nggak akan masuk kepada detailnya, tetapi pengembangan AN ini dilaksanakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan
yang punya pengalaman sangat dalam mengelola asesmen terstandar dalam skala nasional. Secara logistik hampir sama seperti UN pelaksanaannya, dan pengembangan teknisnya AN ini dilakukan oleh berbagai macam pakar-pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi. Ya, tapi kita telah memutuskan menunda ya agar persiapan baik dari sisi akselerasi vaksin harapannya sudah lebih mendalam, tapi juga untuk memastikan protokol kesehatan itu masih terjaga dan persiapan cukup waktu untuk melaksanakan itu. Berikut. Ya, seperti ini jenjangnya seperti September dan Oktober yang kita lakukan. Satu hal yang sangat penting Bapak Ibu anggota komisi adalah kalau kita tidak melakukan asesmen nasional di tahun 2021, dampaknya akan sangat dramatis. Karena bagi Bapak Ibu Komisi 10 yang selalu concern mengenai apa dampak misalnya dari pandemi ini terhadap learning outcome dan seberapa besar mungkin loss yang dihadapi dan mana itu semuanya tidak akan terlihat. Kita sudah tidak ada ujian dalam skala nasional pun di 2020 karena pandemi, dan 2021 pun kalau misalnya tidak dilaksanakan kita tidak akan punya data point baseline-nya. Artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang paling tertinggal. Dan kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah-sekolah yang paling tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran, strategi bantuan untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita. Inilah alasan terpenting harus ada baseline terhadap asesmen nasional di tahun 2021. Ya, dan kita bisa melihat perbandingannya dengan nanti 2022, apakah ada peningkatan, apakah stagnan, atau ini. Tapi paling tidak concern utama Kemendikbud dan Komisi 10 adalah untuk mengetahui, karena pada saat ini kita tidak punya datanya, mengetahui mana sekolah-sekolah, mana daerah-daerah yang paling butuh bantuan dari Pemda dan dari pemerintah pusat, dari sisi anggaran, dari sisi bantuan pelatihan, dari sisi berbagai macam dukungan yang dibutuhkan bagi yang mungkin paling tertinggal. Dan kita akan mengetahui itu dengan adanya asesmen nasional. Berikut. Ya, ini sekedar mengingatkan lagi bahwa tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan siapapun di dalam sistem pendidikan. Artinya tidak ada persiapan dari siswa yang dibutuhkan seperti yang saya sudah jelaskan sekali lagi, dan harap ini bisa dikomunikasikan di konstituensi Komisi 10 bahwa tidak ada gunanya untuk bayar-bayar bimbel untuk AKM karena tidak ada dampaknya kepada kelanjutan pendidikan muridnya, ya PBDB maupun angka maupun apa rapot, tidak ada dampaknya. Bagi guru pun ini hanya membantu memberikan visibilitas kepada gurunya untuk bisa memperbaiki dirinya, dan juga sama untuk sekolahnya, ya. Jadinya sekali lagi ini adalah baseline untuk nanti kita melihat apakah di tahun 2022 improvement atau tidak dan lain-lain.